Ben jij assistent van Kluivert of is Kluivert assistent van jou? Ik assistent van hem. Ja? Daar klinkt twijfel in door. Serieuze trainer dan. Hoezo serieus? Nou ja, Patrick is het gezicht naar buiten ja. en Alex doet. Oké, volgend item. Nou nee, hoe luister jij hier nou eens? Nee, ja, voor mij is dat heel simpel. Ik snap die keuze van Patrick, snap ik wel. Want Maar wat ik ik ook al zeg, wel. Patrick is gewoon, ja, die is het gezicht naar buiten toe. De manager, die moet een beetje met die spelers binnenhalen. En hij gaat de veldtraining samen met Danny doen. Dat hebben we niet besproken. Ik weet ook niet of het waar is, maar althans, dat verwacht ik. En ja, dat is prima keuze. Prima combinatie zo. Goed dat ik het ook weet. Nou ja, dan weet je het nu. Fijn dat je die hoort. hè? Ja, dat is toch logisch? Ya, Australia di depan mata. Ya, Anda sangat optimistis kita mampu menghajar Australia. Tapi dasar ya ini istilah minimal seri lah ya. Tapi dasarnya apa kalau kita membaca kekuatan Australia dibandingkan dengan kita yang dengan pelatih baru? Ya, oke. Orang itu suka membandingkan data. Australia ikut Piala Dunia. Betul, itu semua betul. Cuman kita bermain lebih menyerang, bukan lebih bertahan dengan pelatih baru. Ya. Ditambah kemungkinan besar menjelang Maret minimal oleh Romani udah gabung. Semoga Ridwan juga gabung. Yang kekurangan sekarang itu kan pemain kita cetak gol, ya kan? Kita miskin gol lah kasarnya begitu. Ya. Kenapa kita miskin gol? Ada TV sebelah lah. Telepon saya tanya, kenapa kita susah cetak gol sementara Kluivert pengen kita? Terus alasannya gampang. Sebelumnya kita mengandalkan counter. Kalau counter yang maju itu 2-3 pemain, ya kan? Tapi sekarang kita mengandalkan ball possession. Kalau kita mengandalkan ball possession, 3 pemain didukung oleh 3-4 midfielder. Ya. Jadi jarak pemain depan sama belakang lebih rapat. Ya. Yang cetak gol peluangnya lebih banyak, gak hanya pemain depan. Kalau dulu lebih pertanding ke counter. Tapi ya sekali lagi, kita hanya sekali menang. Artinya ada yang harus diperbaiki. Kita harus kan selalu begini ya, menyerang itu adalah pertahanan terbaik, betul kan begitu kira-kira ya. Nah sekarang pola yang akan digunakan untuk attacking football seperti sekarang ini itu seperti apa? Ball possession, pertahanan pertama itu dari striker, penyerang pertama itu dari kiper. Pertahanan pertama dari striker, Penyerang pertama dari kiper. Ya. Pada saat kita pegang bola, kita nggak akan kebobolan. Simpel kan? Iya. Iya kan? Iya. Artinya kita harus usahakan pegang bola sebanyak mungkin. Kayak Man City, kayak Barcelona. Semua titik harus jadi punya mental striker. Enggak. Semua titik harus punya mental untuk bermain as a collective. Grup ya, Grup. tim. Artinya we will make mistakes. Pada saat kesalahan itu terjadi, yang lain harus bersedia untuk menutup kesalahan teman-temannya. Nah kalau lihat line up gitu, kira-kira apa yang bisa coach jelaskan? Nah. Ini asumsi semua fit ya? Ya. Asumsi semua fit. Kalau saya jadi Patrick Kluivert, saya akan main 4-3-3. Jelas. 4-3-3 ya. Kiri Calvin Verdong, back kiri. Back kanan Kevin Dix. Dua center back, Michael Hurst, Jay Itzes. Kiper pasti Martin Paes. Ya. 3 pemain depan dengan 2 DM, 2 anchor, Ivar Jenner atau Riedewald kalau dia masuk. Tom Haye. Depannya Marcelino free roll. Kiri tetap winger kiri Ragnar, winger kanan Reinders, atau mungkin Jakob Sayuri, mungkin Egy bisa juga. Strikernya Ole Romani. Asnawi nggak turun? Asnawi enggak. Rafael Struijk di mana? Bench. The confidence is the most important thing. We all know that we have a common goal, we got the whole staff, and we need to convince the players that where is a dream, there's an opportunity. From experience as a player, when you have a dream, when you have a goal, you can accomplish. No matter what ranking the other countries are, confidence is the most important thing. We need each other, and that's the most important thing. Mengaku sangat optimis dengan dukungan materi pemain sesuai yang diharapkan, Patrick Kluivert bersama Alex Pastoor akan menyulap permainan timnas Indonesia lebih menyerang, dengan taktikal permainan yang dinamis dan lebih efisien. Total football dengan ball possession tinggi, akan jadi penekanan Kluivert menghadapi 4 laga yang tersisa. Kolaborasi antara PSSI bersama Patrick Kluivert dan 2 asistennya, berpotensi akan membawa gebrakan baru, bagi masa depan timnas Indonesia yang siap menuju persaingan kompetisi dunia. Kolaborasi antara keduanya, sudah mengarah ke planning jangka pendek dan panjang, untuk dapat semakin meningkatkan moral serta memajukan timnas Indonesia di kancah dunia. Kehadiran legenda sepak bola Belanda seperti Patrick Kluivert ini, berpotensi dan tentu saja diharapkan, agar membawa perubahan signifikan untuk mengantarkan timnas Indonesia ke level yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya.
Harapan besar dari figur legendaris Patrick Kluivert, mantan penyerang tajam yang pernah membela sejumlah klub besar seperti Ajax Amsterdam, AC Milan hingga Barcelona, membawa reputasi mentereng dan pengalaman yang kaya. Kemampuannya dalam mencetak gol dan visi permainannya yang apik diharapkan dapat ditularkan kepada para pemain timnas Indonesia. Potensi gebrakan di sepak bola Indonesia. Kolaborasi antara PSSI dan Patrick Kluivert ini memiliki potensi untuk membawa beberapa gebrakan di sepak bola Indonesia, antara lain permainan yang lebih menyerang. Dengan latar belakang sebagai penyerang, Kluivert kemungkinan besar akan menerapkan gaya permainan yang lebih menyerang dan efektif. Peningkatan kualitas pemain. Pengalaman dan pengetahuan Kluivert diyakini dapat meningkatkan kualitas individu pemain timnas Indonesia, terutama dalam hal finishing dan penyelesaian akhir. Pembentukan mental juara. Sebagai mantan pemain kelas dunia, Kluivert dapat menanamkan mental juara kepada para pemain dan memotivasi mereka untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Peningkatan citra sepak bola Indonesia. Kehadiran pelatih dengan segudang pengalaman saat menjadi pemain, dengan menjaga reputasinya sebagai seorang legenda di Belanda, tentu Kluivert akan bekerja lebih maksimal dan diharap, ia dapat meningkatkan citra sepak bola Indonesia di mata dunia. Tantangan yang akan dihadapi. Meskipun Kluivert bersama timnas Indonesia memiliki harapan yang terbilang sangat besar, namun tantangan juga menanti di depan. Sebagai sosok legenda sepak bola Belanda sekaligus dunia, tentu seorang Patrick Kluivert menginginkan agar kepemimpinannya bersama timnas Indonesia dapat semakin meroket dalam waktu persiapan yang sangat singkat. Tentu hal itu bertujuan agar nama sekaligus reputasinya sebagai manajer atau pelatih negara besar dapat semakin mendongkrak di kancah dunia. Ia tidak hanya ingin sukses sebagai seorang pemain saja, Kluivert juga akan memaksimalkan seluruh pengalaman dan potensinya untuk mengarsiteki skuad timnas Indonesia, target besar untuk dapat mengantarkan nama Indonesia ke kancah dunia. Dengan begitu, tentu saja karirnya sebagai seorang pelatih akan melesat tajam. Dampak dari itu semua, tentu nama serta nilai pasarnya sebagai seorang pelatih kelas internasional akan semakin melesat naik. Dengan cita-cita besar membawa Indonesia di peta kekuatan sepak bola dunia, tentu Kluivert juga akan dihadapi dengan berbagai tantangan serta adaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia, yang sudah berkolaborasi dengan pemain keturunan. Perbedaan gaya bermain dan tekanan publik, akan menjadi beberapa hal yang perlu diatasi oleh Kluivert yang wajib ia atasi dengan waktu yang singkat. Kluivert juga nggak akan merombak komposisi pemain. Pasti ada 1-2 yang dirombak. Tapi sebagian besar itu aja main. Level trust pemain dengan pelatih sekarang seperti apa kalau Anda baca? Pasti lebih besar. Lebih tinggi. Kluivert itu legend loh. Ya. Kluivert itu benar-benar legend sebagai pemain ya. Pemain lainnya pasti look up kepada Kluivert. At least sebagai pemain kan. Nah sekarang tinggal komunikasinya lancar nggak? Ya kan. Kalau komunikasinya lancar ya harusnya nggak. Karena Kluivert juga punya kepentingan. Seperti yang kita bahas tadi, CV dia kan nggak mentereng. Nah, kalau dia lolos, bisa bawa kita ke Piala Dunia. Yang penting lolos dulu. Itu sebuah sejarah yang tidak luput di dunia internasional. Kluivert main di Piala Dunia, iya kan? CV dia naik, bargaining power dia naik ke lain-lainnya. Sejarah buat dia dan buat kita. Buat dia dan buat kita. Jadi win-win solution. Dan juga buat pemain. Kalau kita seandainya lolos, pemain-pemain kita yang main di NEC, main di Copenhagen atau itu bahkan Marcelino akan terpantau. Iya kan? Jadi kalau kita lolos, everybody happy. Semua akan menang. Makanya kalau dihitung, itu probabilitas kita itu di atas 50%. Ja, untuk saya. Untuk lolos. Ja. 60-70%. Ik snap die keuze van Patrick, snap ik wel. Want Patrick is gewoon, ja, die is het gezicht naar buiten toe. De manager, die moet een beetje met die spelers binnenhalen. En hij gaat de veldtraining samen met Danny doen. Dat hebben we niet besproken. Ik weet ook niet wat waar is, maar althans, dat verwacht ik. En ja, dat is prima keuze. Prima combinatie zo. Goed dat ik het ook weet. Nou ja, dan weet je het nu. Fijn dat je die hoort. Ja, dat is toch logisch? Menjadi berita besar di Belanda, sepak terjang Indonesia yang berkolaborasi bersama Patrick Kluivert, menjadi berita trending di Belanda. Tak hanya trending di Belanda saja, bahkan sejumlah media Eropa, media Amerika, hingga berbagai media internasional lainnya juga menyorot potensi besar Indonesia menuju Piala Dunia. Dampak kepelatihan Patrick Kluivert terhadap daya tarik pemain keturunan Indonesia, disebut akan mendongkrak peta kekuatan sepak bola global. Patrick Kluivert, magnet baru untuk pemain keturunan Indonesia. Kehadirannya sebagai pelatih timnas Indonesia telah menyita perhatian banyak pihak,
terutama para pemain keturunan Indonesia Belanda yang sedang berkarir di berbagai negara di Eropa. Sebagai mantan bintang sepak bola dunia, nama besar Kluivert tentu menjadi daya tarik tersendiri. Lantas, apakah Kluivert bisa benar-benar menjadi magnet sekaligus membawa timnas Indonesia menuju pentas dunia? Sebagai mantan pemain kelas dunia, Kluivert memiliki pengalaman yang sangat luas dalam sepak bola internasional. Pengalaman ini dapat memberikan nilai lebih bagi para pemain keturunan Indonesia, yang juga sedang berkarir di Eropa, terutama dalam hal meningkatkan kualitas permainan sekaligus mendongkrak mentalitas juara. Tak hanya nilai lebih itu saja. Kluivert juga memiliki jaringan yang sangat luas di dunia sepak bola. Jaringan ini dapat dimanfaatkan untuk membuka peluang bagi para pemain keturunan Indonesia untuk berkarir di level yang jauh lebih tinggi di Eropa. PSSI mengusung proyek jangka pendek dan panjang. Kehadiran Kluivert diharapkan dapat menjadi bagian dari proyek jangka pendek dan panjang, untuk membangun timnas Indonesia yang lebih kuat dari luar dan dalam, untuk menuju persaingan yang jauh lebih kuat dan kompetitif dari kompetisi sebelumnya. Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemain keturunan Indonesia yang ingin berkontribusi bagi negara leluhurnya. Dampak positif bagi timnas Indonesia, bertambahnya pemain berkualitas dari Eropa. Timnas Indonesia dengan kepelatihan Kluivert, diharapkan semakin banyak pemain keturunan yang semakin tertarik untuk bergabung perkuat timnas Indonesia. Langkah itu akan meningkatkan kualitas skuad dan memperkaya opsi pemain high level bagi pelatih. Tak hanya dari segi potensi memiliki skuad yang lebih mewah saja, kolaborasi antara PSSI, pelatih, pemain yang lebih sinkron dan dinamis, dapat meningkatkan pamor serta citra sepak bola timnas Indonesia di mata dunia. Walau saat ini timnas Indonesia telah mendunia, namun dengan kehadiran pelatih kelas dunia seperti Kluivert, akan lebih meningkatkan pamor timnas Indonesia di mata dunia, yang pada akhirnya, timnas Indonesia akan semakin disorot banyak klub Eropa, sekaligus berdampak positif pada perkembangan sepak bola Indonesia di masa yang akan datang. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.